Apa yang Anda lihat di sini? Think outside the box. Artinya, banyak yang Anda mungkin sudah tahu. Ya, artinya adalah, mungkin selama ini saya bekerja di dalam kotak saya. Cara kerja saya, kinerja kerja saya, cara saya menentukan keputusan, saya membuat strategi, cara saya merekrut, cara saya memarahi orang, cara saya mendelegasikan kepada tim saya, semuanya di dalam kotak yang selama ini, yang setahu saya seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, ya, apakah yang Anda lakukan sekarang di kotak Anda efektif dan produktif atau tidak? Mungkin bisa jadi Anda stuck di kotak Anda. Demikian pun your business, demikian pun cara membangun bisnis Anda. Anda mungkin sudah lama di kotak itu bertahun-tahun, terjebak di dalam kotak. Bisa jadi kalau Anda mau breakthrough bisnis Anda mesti mikirnya, kalau gitu saya mesti di luar kotak. Cara kerja saya, cara bangun bisnis saya, cara merekrut orang, cara manage orang, cara mendelegasi orang, cara mentraining orang, cara membentuk sistem, mungkin mesti di luar kotak. Baru disitulah terjadi pertumbuhan. So, dalam video ini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa ternyata banyak orang yang salah melihat fokus. Orang kebanyakan fokusnya kepada skill. Gimana caranya? Gimana caranya supaya jago closing? Gimana caranya supaya bisa follow up customer dengan benar? Bagaimana caranya supaya customer yang ghosting bisa kita follow up dan akhirnya bisa mau beli? Bagaimana caranya menjawab keberatan customer? Bagaimana caranya supaya meningkatkan profit? Lebih ke skill. Dan ternyata setelah saya lakukan dan setelah saya ubah cara pemikiran saya, cara persepsi saya, dan saya keluar dari kotak, ternyata yang membuat sukses, dan ini yang saya bantu klien-klien saya adalah, yang membuat sukses is not just the skill. Skill penting, ya, tapi is about the system. Is about the system. Business is system. Mau Anda di bisnis apapun, your business is your system. Bisnis keluarga, bisnis partner, bisnis pewaris perintis, is about the system. Nah, pertanyaan, kalau bisnis Anda runningnya bagus, that's good, berarti sistemnya bagus. Tapi pertanyaannya, seberapa lama Anda bisa yakin sistemnya itu akan bertahan terus? Atau maybe you need to change the system. Atau saat ini Anda stuck di level bisnis Anda. Bahkan bukan hanya stuck, Anda terpuruk, Anda berdarah-darah, Anda kehilangan profit, kehilangan customer. Maybe it's not because of the skill. Maybe it's because of the system. Saya ingin jelaskan kepada Anda. Anda silakan bisa nonton video ini, ya. Caranya bagaimana membangun sistem di bisnis. Ini penting. Dan Anda harus tahu bagaimana itu sistem dan apa itu sistem. Kalau Anda nggak tahu, maybe bisnis Anda benar-benar totally gagal. Ya, why? Because you run the business tanpa sistem. Itu sangat bahaya sekali. Oke? Nah, gini. Saya ingin memberikan perbedaan. Jadi contoh, ya, ini namanya skill. Misalnya contoh kalau dalam konteksnya sales, ya, karena saya fokusnya ke sales system. Konteksnya sales. Bagaimana cara tanyanya kepada customer? How to ask questions. Bagaimana pertanyaannya supaya tepat, gimana caranya? How untuk menjawab pertanyaan. Asking questions, answer the questions itu gimana? Cara jawabnya gimana? Kalau customer bilang begini, jawabnya gimana? Customer bilang pikir-pikir, jawabnya gimana? Cara jawab. Cara presentasi. Kalau ketemu sama customer yang karakternya begini, yang sifatnya begini, cara presentasinya gimana? Kalau ketemu sama customer yang banyak, gitu kan, B2B, kita masih presentasi ke 5 orang, gimana cara presentasinya? Itu semua skill. Nah, ya, tapi perhatikan sistem. Perhatikan sistem. Cara tanya. Nah, kalau kita cuma tahu skillnya, bisa jadi orang yang punya talent, punya bakat, bisa kembangin itu, mungkin bisa bagus. Karena dia punya bakatnya, punya talentanya. Gimana caranya? Ya pokoknya lo begini aja. Ya mungkin sampai dia ditulisin skripnya. Nah, kasih ke orang lain. Nggak bisa juga. Karena bukan sistem. Itu cuma kayak resep biasa, cuma tertulis. Tapi gimana caranya? Beda. Itu what-nya. Tapi how-nya, gimana supaya bisa terduplikasi? Makanya banyak owner yang saya lihat, mereka berusaha untuk bisa, saya mau delegasi ke tim saya ajarin tim saya supaya mereka bisa, tapi nggak bisa-bisa. Kenapa? Mereka cuman ajarin skillnya. Bisa sih untuk orang tertentu karena punya bakat, punya, ya dia mau belajar, tapi lama. Ada business owner yang saya kenal, dia ngajarin salesnya,
itu masih 10 tahun baru salesnya bisa kayak dia. Itu pun mungkin kalau dia misalnya 90%, timnya ya 75%. 10 tahun. Ya. Dan ada orang bisa duplikasi, itu cepat. Kenapa? Mereka pakai sistem. Salah satu cara jawab adalah, atau cara tanya dengan metode SPIN. Situation, problem, implication, dan needs. Solutionnya apa? SPIN. Itu ada metode sistemnya. Sehingga tidak perlu harus terlalu menghafal skripnya, ada frameworknya. Itu salah satunya SPIN, is a system. Atau cara tanya, misalnya, atau cara jawab. Kalau kita coach, ada cara jawabnya pakai metode GROW. Go-nya kemana, realisasinya gimana, option of solution gimana, lalu wrap up action-nya apa. Itu GROW, it's a system. Nah, terus kalau kita cara presentasi, cara menjawab keberatan, ada Tai Chi. Anda bisa nonton video saya tentang Tai Chi, bagaimana cara jawabnya. Kalau customer bilang pikir-pikir dulu, itu ada, itu semua sistem. Nah, itu bedanya. Jadi skill ya, itu how to-nya. Tapi sistem, bagaimana supaya ini bisa terduplikasi dan ini terus bisa diteruskan. Jadi orang bisa menggunakan sistem itu ya, karena sistem itu sangat mudah, sangat simple, dia tinggal copy ya dan improve. Ya, bukan copy paste. Bahkan copy paste juga ada. Sistem yang tinggal copy, template bisa. Ada beberapa yang pakai template. Ya, tapi menurut saya kalau template no brainer, nggak mikir. CS dikasih template, cara jawabnya begini. Dalam sebuah percakapan CS gitu ya, dikasih template-nya, ini jawabnya begini, jawabnya begini. Lama-lama kan nggak pakai otak, nggak mikir. Akhirnya apa? Nggak closing. Bukan gitu juga. Jadi sistem tetap ada human touch-nya juga. Sistem only maybe 70%. Ya, 30%-nya adalah dengan human. Jadi banyak CS dikasih template cara jawab. Wah, pokoknya nggak usah pusing. Ya, mungkin ada beberapa orang, ada beberapa sumber bilang ini. Pokoknya Anda nggak usah pusing. Cara duplikasi, bisa cloning segala macam. Nih pakai template kita, template. Orang template kan no brainer, nggak mikir. Akhirnya apa? Nggak closing. Karena customer merasa, well, kayak saya seperti ngobrol sama robot. Terlalu template, terlalu baku gitu kan. Dan si OCS-nya nggak bisa movementnya, karena apa? Skillnya nggak diajarin, ya cuma plek-plek kasih sistem dan nggak clear. Nah, itu juga salah. Jadi kombinasi skill dengan sistem. Tapi kalau menurut saya, sistem yang lebih akan berdampak, ya, karena skill mungkin bisa naik turun, ya. Tapi kalau kecuali orang yang memang bakat gitu kan, orang punya talent. Tapi yang namanya sistem itu ingat terus, skill itu lebih ke tekniknya. Ya, teknik cara jawab, teknik cara bertanya, teknik cara handling objection, ya, teknik bagaimana cara untuk menulis surat yang rapi, menulis email, membalas email, itu teknik bagaimana cara membuat konten, teknik bagaimana cara supaya kita bisa merapikan laporan, itu teknik, is a teknik, ya, teknik presentasi, oke, motivasi itu juga skill. Ya, skill untuk communication, supaya motivasi terbuka, ya, supaya dia semangat, supaya dia selalu konsisten. Motivasi, dibuka mindsetnya, ya. Itu motivasi bisa naik turun, mood bisa naik turun. Oke, tapi banyak yang nggak bisa konsisten. Itu motivasi skill, ya. Juga mindset, ya. Individu, nah, biasanya kalau skill, itu lebih mengandalkan individu tertentu. Banyak perusahaan, ya, fokusnya ke skill, kasih training, edukasi training, segala macam. Dari sekian banyak training yang dilakukan di perusahaan tersebut, ya, pengalaman saya yang benar-benar bagus, paling individu tertentu, 1-2 orang saja. Yang lainnya, well, masih di bawah rata-rata. Bahkan ada yang sangat di bawah, below expectation. Kenapa? Because the company is only focused on improving the skill. Hasilnya apa? Only dependent untuk individu tertentu. Ya, ini menarik. Dan biasanya kalau kita lihat, mungkin cuma 20% maybe, atau bahkan less than 20% yang benar-benar bagus. Di bawahnya, ya, mungkin sekitar 70%, ini rata-rata. Dan mungkin 10% yang bisa jadi ya gitu-gitu aja. Nah, balik lagi, kalau kita fokusnya ke skill, Anda cuma fokus kepada only 20% of the person yang bisa grow. Yang ini, ya, bisa, cuman lama. Kita bandingkan dengan sistem. Ya, contoh, ini pipeline. Pipeline itu apa sih, Coach? Pipeline itu jadi alurnya, flow-nya. Contoh, begitu customer masuk ya ke funnelnya sales. Langkah pertama apa? Dihubungi. Lalu gimana cara hubunginya? Oh, kita cara perkenalan. Setelah itu apa? Gali, pakai SPIN, SPIN. Setelah itu apa? Kita berikan solusi, penjelasan. Setelah itu apa? Itu semua pipeline-nya. Ya. Nah, Coach,
Terus bedanya apa sama tadi teknik? Teknik adalah bagaimana cara lakukannya. Tapi mereka kadang-kadang nggak punya frameworknya, nggak punya pipeline, nggak punya satu alurnya. Sehingga kamu dilatih begini, mungkin bisa. Tapi begitu dimasukin ke presentasi yang berbeda, dimasukin ke lingkungan yang berbeda, aduh lupa lagi. Ya. Tapi kalau kita punya pipeline-nya, punya guideline-nya, punya step by step-nya, ingat, itu namanya pipeline. Ya. Nah, pertanyaan, kalau saya cuma teknik, mungkin cuma fokus 20%, yang dia udah ngerti karena udah jam terbang. Nah, sistem itu menurut saya bisa menerjang jam terbang. Bahkan orang yang belum lama kerja, ya, walaupun dia sudah gini, kalau skill, teknik itu mungkin perlu jam terbang. Bisa jadi mungkin puluhan tahun baru mahir, ya. Tapi sistem tidak perlu harus jam terbang, karena dia menguasai sistemnya. Banyak orang yang sekarang pelajari bukan skillnya, tapi the system. Misalnya contoh, bagaimana meningkatkan followers sekian ratus ribu dalam waktu 3 bulan. Apa yang dia pelajari? It's not a skill, it's a system. Bagaimana caranya bisnis pemula untuk mendapatkan 300 juta pertama di dalam 3 bulan pertama? Itu dia pelajari apa? Bukan skill, it's a system. Dan orang jual sistem itu. Nah, pertanyaan, apakah orang pakai sistem langsung berhasil? Tidak. Itu butuh ada SOP-nya. Ada CRM kalau kita bicara sales system. Kalau kita bicara sistem yang lain, yang mungkin ada sistem monitoringnya, ada checklistnya, ada evaluasinya, ada test and measure. Itu semua adalah diukur. Nah, itu kecepatan mengukur, mengimprove segala macam, itu akan mempengaruhi kecepatan keberhasilan dari orang tersebut. Ya, mau orangnya punya pengalaman, orangnya nggak punya jam terbang, orangnya punya talentanya, punya bakatnya atau tidak, yang penting kalau mereka follow the system, lebih cepat. Nah, itu yang terjadi. Karena bisnis zaman sekarang is not just about innovation. Menurut saya, it's about speed. Dan kenapa perusahaan-perusahaan China begitu cepat? They implement the system. Pakai sistem, coba. Cepat. Ya, mau apapun itu, plug and play, masuk semua. Mau perusahaan kopi, mau perusahaan restoran, mau perusahaan apa, jual plastik, kayak sistem. It's all about the system. Mau tour and travel, orang travel ke sana, itu semua sistem. Nah, sistem itulah yang membuat mereka cepat banget. Jadi fokusnya is not about the skill. Mau ngelatih skill lama, ya, oke? Dan orang bisa naik turun moodnya, motivasinya, oke? Nah, jadi kalau sistem itu lebih ke dependentnya on the system. Jadi bisa jadi mungkin presentasinya nggak begini. Karena sistem yang 70%, mereka akan bisa naik cepat juga. Kenapa? Mereka mengandalkan dan mereka follow the system. Dan sistem itu yang memastikan mereka follow the system. Jadi sistem memastikan mereka follow the system. Jadi sistem, fokus sistem. Right? Itu penting. Anda sebagai CEO, pemimpin perusahaan, you are the leader. Right? Anda penting sekali. Keputusan Anda bisa mempengaruhi, berdampak kepada tim Anda, kepada bisnis Anda. Masa depan bisnis Anda tergantung your decision. Ya, makanya saya suka saranin sama CEO, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Jangan ambil keputusan berdasarkan nafsu, sesaat, atau panas, atau baper, atau kesel, atau nggak mau kalah. Jangan. Kadang-kadang kita ya, kesel sama orang, nggak mau kalah. Udah, kita nggak mau kalah. Pokoknya dia hajar, kita hajar. Dia diskon, kita diskon. Apa yang terjadi? Masa depan kita tidak terjadi gara-gara kita panas sama orang. Banting-banting diskon, buang-buang profit, nggak punya masa depan. Orang lain sih banting-banting diskon karena dia mungkin punya dana yang kuat. Ya, kita enggak, karena nggak mau kalah. Wah, dia bakar-bakar marketing, kita juga ikutan. Nah, kalau Anda lihat sosial media sebagai CEO, Anda panas nggak? Sosial media itu gunanya untuk apa? Untuk manasin orang. Nah, kalau Anda orang CEO yang panasan, bikin keputusan gara-gara, wah dia ganti ini loh, ganti itu. Dia untuk manasin orang. Anda panas, Anda bikin keputusan, salah. Itu Anda terjebak. Kompetitor Anda sengaja pancing Anda, supaya Anda marah, supaya Anda kesel, supaya Anda nggak mau kalah. Wah, dia buka cabang loh. Wah, keren banget. Gue juga buka. Nggak mau kalah. Aduh. Akhirnya Anda tidak punya masa depan. Gara-gara Anda terlalu panas. Tidak bijak, kan? Ya. Nah, itu contoh. Saya sering ketemu semua CEO masih muda. Wah, darah muda. Wah, semangat. Wah, ambisi. Tapi panasan, baperan, nggak mau kalah. Ya, gagal. Oke, nggak gitu caranya.
Oke, bagaimana cara CEO melihat masalah? Ya, contoh, ini contoh aja. Kasusnya, sales saya coach itu tidak jago jualan. Saya kasih produknya padahal bagus nih, saya import dari Cina. Saya suruh dia jualan, nggak bisa. Padahal tuh saya udah kasih tahu caranya, udah dikasih tahu ada katalognya, ada produk knowledge-nya, nggak bisa jualan. Oke. Terus, mungkin ini mindset-nya belum bener, coach. Susah memang orang sini. Nggak bisa proaktif gitu, kurang kreatif, gitu-gitu aja masih saya suruh. Oke. Mungkin skill mereka nih, kurang nih. Makanya coach, di training aja. Nah, ambillah training, misalnya. Ya, nggak salah sih. Training bagus kan? Bagus. Naikin skill. Buka mindset. Ya, kasih motivasi. Bagus kan? Bagus. Pertanyaan. Berapa lama orang yang di training, ya, bisa bertahan dan bisa bagus? Berapa lama? Coba, pengalaman saya juga lakukan training. Tapi sekarang saya mulai melihat perusahaan itu ternyata training bagus, tapi it's not sustain. Ya, bagus sih, ya, tapi it's not sustain. Berapa lama? Paling lama 1 bulan, udah gitu turun lagi. Terus apa? Masa mau training terus? Dan akhirnya Anda juga bisa tahu, prediksi paling sebulan turun. Kan, ya, itu nggak. Bukannya nggak bagus, bagus. Tapi in the long run, is it sustain? Is it a good decision or not? Ya, nah. Saya nggak bilang bahwa sistem satu-satunya solusi. Cuman, kalau we compare the training and the system, ya, menurut Anda mana yang lebih sustain lebih lama? Is it training or is it the system? Mana yang buat ada percepatan lebih cepat? Is it the training, only the skill, or a system? Nah, itu. Oke? Nanti kita perhatikan sistem. Ya. Cara CEO sama melihat masalah. Kalau tadi, wah, skill saya, tim saya ini nggak bagus jualannya, nggak jago jualannya. Mungkin masih dilatih cara closing. Mungkin, Anda nggak tahu. Bisa jadi mungkin ada fase-fase di pipeline yang mungkin dari cara nanyanya, atau cara presentasinya aja bahkan customer sudah tidak suka, cara dia jabat tangannya aja kurang pede. Mungkin ada beberapa fase di depan, itu yang salah. Jadi, fokus owner bukan ke skill-nya dulu, tapi titik mana yang bocor. Lihat, ini system based mindset owner. System based. Jadi dia melihat masalah tuh coba dibetakkan dulu. Nggak cepet-cepet emosi. Wah, ini orang lain nih. Wah, udah buka cabang di mana? Ya udah, kalau gitu kita buka, cari lokasi bagus langsung hajar. Nggak, petain dulu di mana ini, di mana itu. Mana yang, ya kan? Kita jadi nggak sembarangan. Ada sistem, cara berpikir kita udah sistem. Ya, jadi sistem itu kita melihatnya nggak dari satu angle. Cari second opinion, cari dari sini. Mungkin melakukan research. Wah, kita tuh begini-begini, mereka lebih murah loh. Wah, kita hajar aja, nunggu. Research dulu. Research juga bagian dari sistem. Ya, tapi research yang terburu-buru itu tidak sistem. Itu panasan, ya. Nah, setelah itu lihat flow bisnisnya. Coba flow-nya gimana. Ya, mulai dari customer masuk, itu customer-nya disortir apa enggak? Urgent need-nya ada enggak? Dia ada punya satu pain yang dia merasa itu tidak nyaman dan itu benar-benar yang dia cari apa bukan? Itu kan masih di flow-nya mesti dilihat lagi tadi pipeline-nya, flow-nya, terus juga alurnya, itu semua dicek lagi. Ya, apakah pertanyaan kita tepat atau bahasa kita kurang pas dan sebagainya. Itu kan semua mempengaruhi closing kalau kita bicara konteks sales. Lalu kita lihat strukturnya, sistem kerja, itu semua dilihat. Ya, jadi ini adalah cara berpikir owner dari kacamata a system mindset owner. Kalau yang di pertama tadi, ini adalah lebih ke cara owner berpikir di dalam skill mindset owner. Ini skill mindset, ini skill. Ya, kalau ini sistem. Ya, dua-duanya oke sebetulnya. Ya, Anda harus punya balance, tapi Anda harus tahu mana yang lebih ke sistem, mana yang lebih ke skill. Nah, itulah keputusan Anda sebagai CEO menentukan kemajuan bisnis Anda dan tim Anda. Oke, saya kasih tugas buat Anda supaya Anda bisa sangat clear tentang apa kesimpulan dari video saya saat ini. Pertama-tama, you need to have a focus. Di mana-mana, ya, mau bisnis apapun, mau produk apapun, fokus mengalahkan segalanya. Anda punya banyak fokus, terlalu capek, terlalu lelah, terlalu banyak pikiran, semuanya dikerjakan sendiri. You are stuck di level omset segitu aja. Misalnya contoh Anda omsetnya cuma 1M terus, Anda akan stuck di 1M terus. Kenapa? Nggak fokus. Kemana-mana pikirannya. Ini belum, itu belum, ini belum. Itu kayak Anda lari-lari gitu, kayak dikejar-kejar. Itu omset stuck di situ. Jadi yang bikin omset naik, kenapa? Fokusnya Anda coba dikerucutkan. Laser fokus. Ya, salah satunya kenapa Apple, ya itu sekitar mungkin 13-14 tahun yang lalu, waktu saat dia mengeluarkan satu produk, dia fokus ke satu produk. iPhone ya iPhone, iPad ya iPad.
Ya, satu terus tajam sampai bagus. Marketingnya, channel distribusinya, gitu kan. Dia punya teknisi engineering segala macam, semua fokus ke satu, makanya bagus. Ya, kalau Anda mau fokus banyak, kapasitas satu nggak mampu, tim Anda juga belum mampu, nah itu yang membuat percepatannya lambat, dan itu yang membuat bisnisnya stuck. Jadi PR buat Anda, fokus. Satu, fokus dulu. Saya urgent problemnya apa? Yang mendesak dan yang penting. Satu. Itu dulu, cari problem yang paling berdarah-darah apa. Fokus satu dulu. Kedua, fokus satu divisi. Mau divisi keuangan, divisi operational, divisi gudang, divisi apa lagi? Marketing, divisi sales, satu divisi dulu. Ya, atau satu grup dulu kalau terlalu besar, atau satu tim dulu. Mana tim yang kita mau beresin dulu? Wah, ini timnya bermasalah, timnya melakukan kecurangan, timnya nggak jujur. Itu dulu beresin. Oke. Tiga, pilih satu metode yang pas. Solusinya yang mana? Brainstorming dengan tim. Yang mana yang paling solusi yang terbaik? Ya kan, itu ada sistemnya. Salah satunya mind mapping. Mind mapping, salah satunya. Banyak hal lain. Ada Pareto, ada Fishbone, macam-macam. Ya, jadi kita fokus kepada metode of solution. Lalu fokus 1 bulan. Nah, jadi 1. Itu dulu fokus. Saya yakin kalau Anda 1 fokus sampai beres, omset akan naik. Tapi kalau ini belum, itu belum, ini belum, itu belum, timnya juga nggak jelas, Anda juga nggak jelas, bikin itu omsetnya akan stuck di situ. Nggak naik-naik. Oke? Nah, so, inilah video mungkin agak panjang, tapi tujuan saya adalah, saya mau ingin memberikan satu clarity buat Anda, bahwa banyak bisnis yang saya bantu, sebagai saya sales consultant dan sales system consultant, saya melihat banyak bisnis yang salah fokus. Terlalu banyak fokus. Ada yang terlalu ngeflow. Ada yang salah prioritas. Akhirnya apa? Bisnisnya stuck. Omsetnya di situ-situ aja. Bukan karena masalah ekonomi, masalah mungkin apa segala macam kebijakan, bukan itu. Because Anda terlalu salah, terlalu banyak fokusnya, salah prioritas, salah keputusan. Itu yang buat bisnisnya stuck. Dan yang paling bahaya adalah when you make the wrong decision, bisnis Anda, tim Anda, semua ikut stuck. Jangan sampai seperti itu. Oke? Jadi if you have problem, ya, kalau Anda merasa seperti itu, Anda bisa langsung kontak tim saya. We can do consultation, ya. Akan melihat, dari saya akan bantu Anda melihat apa yang terjadi di bisnis Anda. If not, then maybe you don't know what happened in the business, dan itu yang membuat Anda stuck. Oke? Oh ya, saya akan berikan Anda, kalau Anda mau, saya ada link di bawah untuk pelajari, dan saya sudah buat template-templatenya adalah System Starter Pack. Ya, System Starter Pack. Anda bisa gunakan template itu, gunakan tools-tools saya, Anda bisa juga baca. Di situ saya juga lampirkan, ya, 2 buku e-book, ya. Ini manual book dari Jordan Belfort, ya, sistem untuk bisa closing. Dia adalah guru closer yang luar biasa, ya. Dia salah satu guru luar biasa untuk closing. Dan satu lagi Russell Brunson tentang network marketing untuk supaya Anda punya bisnisnya bisa semakin besar. So, Anda bisa klik link di bawah System Starter Pack, dan Anda juga bisa konsul dengan tim saya kalau Anda ingin tahu bagaimana level bisnis Anda saat ini. Saya Delman, sukses selalu, salam pengusaha.